Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Nuriskiana, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2022 golongan 2 angkatan 10 kelompok 1. Untuk materi nilai berakhlak ASN yang akan saya bahas kali ini adalah adaptif dan kolaboratif. Sebelum kita mempelajari lebih jauh, kita harus mengetahui apa itu adaptif. Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Dengan demikian, adaptasi merupakan kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan atau keinginan diri. Saat ini, dunia menghadapi tantangan terbesar, yaitu ancaman dunia VUCA. Apa itu dunia VUCA? Dunia VUCA adalah dunia yang penuh dengan gejolak, disertai dengan ketidakpastian, kerumitan, dan keambiguan. Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan tersebut dibutuhkan kerangka sebagai berikut. Yang pertama, hadapi volatility dengan vision, yang artinya kita harus menerima dan merangkul perubahan sebagai bagian lingkungan kerja. Yang kedua, hadapi uncertainty dengan understanding, yang mana kita harus berhenti sejenak untuk mendengarkan dan melihat sekeliling. Yang ketiga, hadapi complexity dengan clarity, yang artinya kita harus mampu mengkomunikasikan secara jelas dan mendorong kolaborasi dalam tim. Selanjutnya yang keempat yaitu hadapi ambiguity dengan agility, yang mana kita harus mampu mendorong fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, dan ketangkasan. Selanjutnya, sebagai seorang ASN yang memiliki nilai adaptif, tentu terdapat kode etik adaptif dalam berperilaku. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan yang ketiga, bertindak proaktif. Yang artinya, nilai adaptif adalah kita harus berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan. Selanjutnya, adaptif sebagai nilai dan budaya ASN. Yang pertama, harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir. Yang kedua, harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama. Yang ketiga, memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan. Yang keempat, perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya. Dan yang terakhir, harus selalu berpikir sistemik, tidak kacamata kuda atau bermental silo. Berikut merupakan penerapan budaya adaptif. Yang pertama, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, mendorong jiwa kewirausahaan. Yang ketiga, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Yang keempat, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Dan yang terakhir, terkait dengan kinerja instansi. Nilai ASN berakhlak selanjutnya adalah kolaboratif. Kolaboratif artinya membangun kerjasama yang sinergis. Dalam kolaboratif tentu saja memiliki kode etik. Yang pertama yaitu memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Terdapat beberapa kriteria penting untuk kolaborasi. Yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-stage. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Yang kelima, bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus. Bahkan jika tidak konsensus,
tidak tercapai dalam praktik. Yang keenam, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Selanjutnya adalah aktivitas kolaborasi antar organisasi. Ada 11. Yang pertama, kerjasama informal. Yang kedua, perjanjian bantuan bersama. Yang ketiga, memberikan pelatihan. Yang keempat, menerima pelatihan. Yang kelima, perencanaan bersama. Yang keenam, menyediakan peralatan. Yang ketujuh, menerima peralatan. Yang kedelapan, memberikan bantuan teknis. Yang kesembilan, menerima bantuan teknis. Yang ke-10, memberikan pengelolaan hibah. Dan yang ke-11 atau yang terakhir, menerima pengelolaan hibah. Terdapat 5 proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi. Yang pertama adalah trust building. Trust building artinya kita harus dapat membangun kepercayaan dengan mitra kolaborasi. Yang kedua, face-to-face dialogue, artinya kita harus melakukan negosiasi dengan cara baik-baik dan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, komitmen terhadap proses, yang mana kita harus saling ketergantungan dalam proses serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Yang keempat, pemahaman bersama, yaitu kejelasan mengenai misi, permasalahan, dan nilai bersama. Dan yang terakhir, menetapkan outcome antara. Terdapat faktor yang memengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi, yaitu yang pertama, kepercayaan. Yang kedua, pembagian kekuasaan. Yang ketiga, gaya pemimpinan. Yang keempat, strategi manajemen. Dan yang terakhir, formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif antara entitas publik. Selain terdapat faktor yang mempengaruhi keberhasilan, terdapat juga faktor yang menghambat kolaborasi, yaitu ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi, dan dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Baik, sekian dari saya mengenai penjelasan nilai berakhlak ASN adaptif dan kolaboratif. Semoga penjelasan saya mampu diterima dengan baik, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan dan penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.